الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang sangat indah. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang menuntut ilmu agama, bisa jadi dia datang ke majelis ilmu di masjid, padahal dia belum tentu bisa memahami semua apa yang diucapkan oleh pemateri, belum tentu. Bisa jadi juga dia ketika memahami tapi belum bisa mengamalkan semua apa yang disampaikan oleh si pemateri tersebut. Ya, tujuannya intinya untuk dimudahkan jalan menuju surga. Itu saja. Ya, supaya terang baginya mana yang putih, mana yang hitam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mau tua, muda, anak kecil wajib. Mau orang ekonominya tinggi, miliuner, mobilnya mau apapun, kendaraannya mau apapun, rumahnya gimana pun, ya ekonominya gimana pun, tetap wajib menuntut ilmu agama. Ya, wajib. Kalau ilmu dunia saja kita nggak bisa, maka tersesat di dunia, apalagi ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi nanti tersesat di akhirat. Dan salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan yang terang benderang, mana yang menuju surga, mana yang jalan menuju neraka, sudah ditujukan kepada kita semua. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah kitab berjudul Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Yang beliau salah satu ulama yang ada di Saudi, yang beliau bahkan ulama-ulama kita sendiri banyak mengambil pelajaran dari beliau. Salah satunya Ahmad Dahlan, kemudian juga presiden pertama kita sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana kebaikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Senior Soekarno. Nawaqidul Islam, ya, pembatal keislaman. Nawaqid jamak dari naqid. Naqid artinya mufsid, mubtil, pembatal. Sholat ada pembatalnya. Pembatal sholat hadat, ya, buang air besar, terus nggak baca Al-Fatihah, atau sholatnya gerak kebanyakan, nggak ada hajat, batal sholatnya. Puasa juga ada pembatalnya. Batal puasa, ya, banyak. Hubungan suami istri batal. Makan, minum dengan sengaja batal. Ya.
Kalau zaman kita kecil itu pecah ya. Kalau batal puasa minum bolong apa nyuri-nyuri itu apa? Hah? Pecah. Zaman sekarang ada bahasanya berapa? Apa? Mokel nggak tahu saya itu bahasa mana. Bahasa Jawa ya? Mokel. Jadi saya pernah diceritain sama salah satu anak pondok. Jadi jangan sampai anak pondok itu nggak tahu benar apa nggak, dia cerita kadang itu ada puasa Ramadan mokel bersama. Ini mokel bukan makan apa? Tahu kecurut nggak ada, tahu kecurut di pondok kan? Ini ambil air peran. Itu saya tahu sama-sama gitu, kawan-kawan diam aja. Nggak mengingkari, nggak dinasehatin. Ini kalau ada kemungkaran, dia nggak nasehatin. Kata sebagian ulama apa? Syaitan al-khos, setan bisu. Setan. Ini ya kawannya. Kalau ada kemungkaran ini kebaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, berubah dengan tangan. Nggak bisa dengan tangan, dengan mulutnya, nggak bisa dengan mulut, dengan hatinya. Jangan kawan yang mokel di kamarnya minum, nyicip juga dia. Ini sama-sama ya. Dan ini harus diketahui, termasuk dosa besar, mokel, dosa besar. Bahkan Imam Zahabi memasukkan dalam kitab beliau itu al-kabair, dosa-dosa besar itu berbuka puasa sebelum waktunya. Ini harus diingatkan kepada anak-anak kita yang sudah balik puasa Ramadan sebentar lagi. Sebuah riwayat dari Al-Imam Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan dalam Sahih At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun id atani rajulani." Ketika aku sedang tidur, ada dua orang yang mendatangiku, maksudnya sedang mimpi, bukan mimpi terus ditarik, apalagi tidur ditarik, bukan. Maksudnya dia sedang mimpi, kemudian ada dua orang datang. Fa'akhadha bidha'iyya, kemudian dua orang itu ngambil ketiakku, membawa ketiakku. Fa'ataya bi jabalan wa'man, membawaku sebuah gunung yang tinggi, dibawa gunung yang tinggi. Faqala li Ishaq, berkata kepada dua orang tersebut, naiklah, naik gunung tinggi tersebut. Fakultu, maka aku berkata, ini tak utiku, aku tak bisa naik gunung tersebut. Kata dua orang tersebut, inna sanusabbiluhu laka, kami akan mempermudahkan kamu wahai Muhammad untuk naik gunung yang tinggi tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad, faso'itu, aku naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza ana bi aswatin syadidatin. Ketika aku sampai di tengah-tengah gunung tersebut, belum sampai puncaknya, ini tengah-tengahnya aku dengar suara yang sangat dahsyat, kelihatan. Baik. Fakultu, mana hadhihi al-aswat? Ini suara apa ini? Aku tadi berkata kepada orang, ini suara apa? Qalu hadza du'a'u ahli jahannam. Ini suara teriakan penduduk neraka jahannam. Suara teriak sampai seperti itu. Ya. Tidak. Jangan bayangin teriakan neraka jahannam yang baru kemarin Los Angeles ini, Hollywood, tempatnya gudang maksiat, gudang berbagai teror dalam permukaan, bakar. Bagaimana teriakan? Jadi itu baru di dunia berarti. Hal awal ahli nar, ini adalah teriakan penduduk neraka jahanam. Semua untuk liqabi, kemudian aku pindah, bergerak lagi. Faiza ana biqaumin mu'alliqina bi'aratihim, maka aku melihat sebuah kaum yang mereka itu digantung, kaki-kakinya digantung, kepalanya di bawah, gantung kaki, kepalanya di bawah. Wasyaqqatun asdaquhum, dagunya dipecahin. Bawah, enggak tahu dipecahin pakai apa. Tasir asdaquhum daman, kemudian
setelah pecah ini dagu-dagu mereka ini keluar darah. Karena aku berkata, "Kuntum man haula," itu mereka siapa yang digantung kebalik, bayangin kita digantung kebalik, kepala itu pusing kan, cenut-cenut, cenut-cenut, sakit ke badan. Sudah itu tambah lagi dipecahkan dagunya, mengalir darah. Ketika disana sama mereka, "Haula alladziina yufṭiruna qabla tahillati shaumi." Mereka yang berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya tanpa uzur. Ini bahaya. Intinya salah satu azab mereka akan berteriak ketika berbuka puasa sebelum waktunya, badannya digantung, kakinya di atas, badannya kepalanya di bawah, dipukul dagu-dagunya keluar darah. Subhanallah. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sudah balik. Orang yang lembut-lembut kalau kamu nggak puasa seperti ini. Ya. Nah, ini nafid itu artinya pembatal. Sedangkan Islam, ini kitab ini Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Mana Islam? Di sini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, al-Islamu, makna Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi PPN naik 12%. Naik, sini udah naik. Belum tahu PPN? Nggak tahu, alhamdulillah. PPN naik 12%. Pajak lah. Ada 12%. Tapi salah satu nasihat dari Ustaz Hermudi, pajak ini kezaliman. Sudah itu dinaikin juga termasuk kezaliman kepada Ustaz Hermudi kepada pemerintah. Tapi kita sebagai rakyat, kita harus bersabar, taat kepada pemimpin muslim walaupun zalim, meskipun dia mengambil harta kita. Sabar, Pak. Coba lihat dulu, Pak. Indonesia dijajah berapa negeri? Portugis, Belanda, Jepang. Saya dulu pernah belajar SD, kalau Belanda itu kerja roti, Jepang usaha. Ada kita yang ingin roti usaha? Tidak ada. Maka kita ini semua macam-macam, Pak. Pinggir jalan tuh banyak bakso macam-macam. Zaman dulu tentu ada bakso mungkin, Pak. Nasi goreng, sekarang ada nasi panggang goreng, luar biasa. Zaman dulu belum ada, Pak. Goreng-gorengan zaman dulu itu, sekarang gorengan macam-macam. Membuat budak-budak kita ini melebar kanan kiri. Zaman dulu belum ada. Tapi apa coba lihat yang moyang kita itu, walaupun ini ratusan tahun dijajah. Bukan nggak mau koreksi ya. Jepang menjajah 3 tahun ya. Itu setara dengan Belanda menjajah ratusan tahun. Siksaan. Tapi ya nenek moyang kita masih hidup sampai dengan sekarang. Mau yang berserah diri kepada Allah, nggak berserah diri tetap. Mereka ada yang hidup oleh kita seorang muslim. Nah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yastaslim billah fahuwa mustakbir. Siapa yang belum berserah diri kepada Allah, dia sombong. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan otaknya, dia mengandalkan kemampuannya. Maka ini sombong. Bila Qarun mendapatkan harta, mengaku bahwa ini harta
maka dari ini sombong. Harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Setiap sesuatu doa itu pasti hampir semuanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man istaslama lillahi wa ghairihi fa huwa musyrik. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan juga kepada selain Allah, dia bertawakal kepada Allah tapi juga punya jimat. Ia tidak bertawakal kepada Allah saya sholat tapi ini punya jimat juga. Kris 212 kapan ada tuh? Dan sama juga tak berserah diri kepada Allah. Bagaimana berserah diri kepada Allah? Wa man istaslama lillahi wahdahu fa huwa muwahhid. Siapa yang berserah diri murni hanya kepada Allah, enggak kepada gajinya, enggak kepada hasil usaha dagangnya, enggak kepada bosnya, atasannya. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ini salah satu mungkin kebanyakan orang stres bisa jadi karena sebab dia itu tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman pemilu banyak orang ngeluarin duit. Setelah selesai pemilu, rumah sakit jiwa nambah kuotanya. Tawakalnya kurang. Kalau kita tak tawakal luar biasa, diombang ambil sana sini pikir, diombang ambil. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid, al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kita, berdoanya kepada Allah. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya itu pernah, di kampung saya pernah dengar bahwasanya ada orang kesurupan, jinnya nggak keluar, akhirnya jinnya minta syarat disembelih ayam. Lalu mulai nggak boleh, harus tidak boleh mentaati jin-jin tersebut. Itu disebut dengan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri karena beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, manusia tidak disuruh, tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minkum min rizqin wala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak menginginkan kalian itu memberi rezeki kepada kami, tapi kami yang beri rezeki kami. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh sama ibadah kita nyembah. Allah tidak butuh kurban kita, akikah kita, bukan. Tapi ketakwaan kita. Tidak sama sekali ketika kita kurban, tidak sama sekali darah dan daging untuk kurbankan itu sama sekali. Allah tidak butuh, tapi apa? Walakin yanaluhu taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita berkorban, mengeluarkan duit seperti ini. Korban berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna Islam berikutnya adalah wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, semua segala perintah larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan semampunya. Makanya setelah kita selesai sholat, ada doa yang dianjurkan dalam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadah. Kadang diri kita sakit, entah ini, ada hal begini, kita berdoa kenapa manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kemudian makna yang berikutnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi perbuatannya kita berlepas diri, pelakunya juga berlepas. Maksudnya apa? Enggak deket-deket. Ada orang nyanjen, kita dekat-dekat, ngobrol-ngobrol, harus kita ingkari. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fala yakfi anna al-insan la ya'budu illa Allah." Gak cukup seseorang itu ketika dia beribadah, saya yang penting saya beribadah kepada Allah, saya nggak berbuat, saya nggak cukup. Dia harus berlepas diri daripada kesyirikan. Sama orang-orangnya. Contohnya, nggak boleh datang ke dukun, nggak boleh datang ke tukang sihir, nggak boleh pelihara jimat, wapak. Sekarang, apalagi saya punya keluarga itu, jadi ada yang kena sihir. Gimana ya cara dia? Cara nyembuhin sihir, dibawa ke tukang sihir lagi untuk menghilangkan sihir. Ini namanya musyrik, menghilangkan sihir dengan sihir lain. Tapi salah pernah ditanya tentang amalan nusyrik, tentang musyrik di Sirah Ahmad Abu Dawud. Kata Nabi SAW, ia min amali syaitan, menghilangkan sihir dengan sihir itu termasuk dari perbuatan syaitan. Gak boleh. Ada orang kena sihir, karena sihir ini kan, sihir ini sejatinya kenapa bisa terjadi? Karena ada seseorang penyihir minta bantuan kepada syaitan, dikirimlah kepada si objek. Si objek minta bantuan lagi kepada penyihir. Dia juga menggunakan syaitan. Cara menghilangkan sihir yang dibantukan oleh syaitan langsung dihilangin saja dengan pikir-pikir Al-Quran yang ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh seperti itu. Ruqyah di Jambi boleh. Selama menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, terutama dikir pagi, petang kita rutin baca. Ini benteng kita. Karena sulit. Sore hari, waktu pulang kerja, pulang sawah, tapi ya sempatkan waktu. Ya. Falabudda an yatabarra'a min asy-syirki wa ahlihi. Hendaklah seorang muslim itu wajib untuk berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa ya'taqidu budlanahu, berkeyakinan bahwasanya syirik itu kesesatan. Sesat. Yakin bahwa syirik kesesatan, syirik nggak boleh, nggak jelas. Ini masih boleh kok, nggak jelas. Kita harus yakin. Nggak usah sama. Kalau sama-sama berbahaya. Wa kafara al-musyrikin, yakin dengan kekufuran kaum musyrikin. Wa yubghidhum wa yu'adihim, wajib kita membenci kesyirikan, pelaku kesyirikan. Karena tukang sihir, syirik, terutama sihir ini luar biasa. Banyak memecahkan hubungan kekeluargaan antara suami istri. Banyak terjadi seperti ini. Makanya harta
haddu sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir itu adalah dipenggal lehernya. Ini saya menggal dari bukan ini individu. Ya. Wajib bagi kita membenci mereka, memusuhi mereka, para musyrikan. Yajib alaika an tu'adi ahda Allah. Wajib bagi kita untuk memerangi musuh Allah. Wa an tuhibba awliya Allah. Wajib kita untuk membenci wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk mencintai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lebih mencintai musuh Allah, orang kafir. Kita ngefans berat sama orang kafir, salah. Pemain bola kita ngefans sana sampai bela mati-matian. Gak boleh. Yang kita cintai itu siapa? Orang beriman, wali Allah. Wali itu orang-orang yang Allah cintai. Wali itu gak mesti dia punya kekuatan sakti, terbang di atas langit, berjalan di atas air, ninja juga. Ini ninja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau lihat seseorang berjalan di atas air, terbang di atas langit, maka kembalikan amalan kepada Al-Quran. Wali itu, wali, orang yang Allah cinta itu salah satunya siapa? Yang mereka bisa menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik wali adalah salah satunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada lagi sekarang wali majzub, wali yang dicabut akalnya, gila, semakin gila semakin menjadi wali. Ada orang Arab, keturunan Arab, rambutnya gondrong, gak pakai baju, pakai celana, cuma celana Hawaii di lapangan dimintain doa, ya seperti itu. Minta doa itu bukan seorang soleh, ya masih hidup. Itu wajib menguji pelaku kesyirikan. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim belajar bagi kita semua. Nabi Ibrahim muda, ketika kaumnya semua pada tersesat, menyembah patung-patung, bapaknya sendiri membuat patung, dihancurin semua patungnya. Satu penduduk kampungnya itu berjalan, satu penduduk kampungnya berbuat musyrik, tapi dia sendiri beriman. Makanya kita di suatu kampung, di suatu daerah, penduduk kita yang jarang beribadah, kita sendiri beribadah kepada Allah, kita rajin di masjid, bertahan. Nabi Ibrahim bertahan. Nabi Ibrahim bertahan. Kalau bahasa sekarang still halal brother. Lihat orang lain itu, aduh, luar biasa. Main sana, main sini, cicip sana, cicip sini, nyobain narkoba sana sini, minuman miras sana sini. Kita sendiri berjalan di atas jalan yang lurus. Dalam sebuah riwayat, riwayat ini masih ada perselisihan. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala itu takjub kepada seorang pemuda yang dia itu gak memiliki sifat kekanak-kanakan, maksudnya berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak kanan lebih takjub. Ada seorang yang dia jalan di jalan lurus Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub pemuda. Dan pemuda itu punya power yang kuat, pengen nyoba sana, pengen nyoba sini. Masa sih kita pemuda itu cuma gitu-gitu aja? Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dengan pemuda seperti ini. Kawan yang ngajak ini, ngajak bermasalah. Saya masih mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang takjub. Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda yang beriman di kampungnya, gak peduli seluruh penduduk kampung itu bermaksiat, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tabarra'a Ibrahim walladzina ma'ahu minal musyrikin. Nabi Ibrahim ini berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang pelaku kesyirikan. Jadi ini yang surat Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu.
ada suri teladan bagi kalian pada sisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berdoa, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri karena kalian berbuat syirik. Kami tidak boleh dengan kalian. Ada orang musyrik berdakwah, dakwah itu menolak kesyirikan. Jangan apa-apa, nonton jangan apa-apa. Lebih baik dihindar. Manfaatnya buat apa? Hiburan, masih banyak hiburan. Ya, yang lain. Bagus nonton debut, ya. Nonton apa lagi yang macam. Berlepas diri, kami berlepas diri dari wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau dekat-dekat. Kamu dekat. Kalau untuk ngobrol ya sekedarnya. Jadi kalau untuk jadi teman dekat, tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum. Ya. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah tampak perbedaan kami antara kalian, telah tampak permusuhan kami, kebencian kami kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah. Nah ini Nabi Ibrahim. Ya. Dalam ilmu Islam artinya beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari Islam. Nanti kita sebutkan beberapa bahaya mengapa kita mempelajari nawaqidul Islam. Artinya nawaqidul Islam, pembatal keislaman orang masuk Islam ini kan beberapa jalur. Pertama, anak kecil dari lahir dilahirkan oleh orang tua yang Muslim masuk. Mamin mauludi juga ada fitrah. Tidak ada setiap anak yang lahir ke muka bumi kecuali dalam fitrah agama yang lurus. Bapaknya yang bapak Yahudi atau Nasrani. Kalau bapak ibunya Islam, berarti anaknya Islam. Islam kecil. Ada lagi orang masuk Islam karena pertamanya adalah kafir. Dari kecil kafir, kemudian dia masuk Islam. Kemudian ada lagi orang murtad, tadinya Islam, keluar dari Islam, masuk lagi ke dalam Islam. Taubat nih jalur masuk ke dalam Islam. Tapi ada sebab-sebab yang bisa membatalkan seorang dari Islam. Nah ini harus kita pahami. Dan materi nawaqidul Islam, pembatal keislaman ini sudah ada di kitab-kitab para ulama. Jadi bukan dibuat. Ada nama sebab ini kalau di buku fikih ini ada. Namanya hukum murtad, hukum bagi orang yang murtad. Ada lagi namanya asbabur riddah, sebab-sebab murtad. Anwarul riddah, macam-macam kemurtadan. Di madzhab Hanafi dalam kitab Kasyiatul Abidin itu ada. Madzhab Maliki dalam Mukhtasar Al-Khalil ada juga pembahasan murtad. Madzhab Syafi'i dalam kitab Rawdut Talibin, kemudian juga Al-Mughni Muhtaj ada juga. Dalam madzhab Hanbali ada pembahasan tentang hukum murtad di kitab Zadul Mustaqim. 4 madzhab ada pembahasan tentang murtad. Jadi supaya apa? Supaya kita ini Islam kita masih terjaga. Siapa yang melakukan satu saja, dia terancam keluar dari Islam. Ya. Beda murtad dengan kafir. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, al-kufaru yanqasimuna ila qismain. Orang kafir itu ada dua macam. Kafir asli dari lahir dan kafir murtad. Kafir asli, ya, alladzina nasha'a 'alal kufri, yang dia itu tumbuh ya, di atas kafir dari kecil lahir selain Islam. Min yaumi an kharaja 'ala hadhihi dunya wa huwa nasha'a 'alal kufri, semenjak dia keluar menuju dunia lahir, dia sudah memegang agama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafir murtad,
kana ala Islam, yaitu dulu dia sebelumnya memegang agama Islam. Summa irtadda kharaja min ad-din, kemudian dia keluar dari agama Islam. Wal kafirul murtad a'zamu ithman wa 'uqubatan min al-kafir al-asli. Antara orang kafir yang dari asli lahirnya dulu kafir dan kafir murtad dulunya pernah Islam kemudian kafir, ini lebih dahsyat mana? Lebih parah mana? Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, lebih parah orang kafir murtad. Dosanya lebih, hukumannya lebih parah. Fal kafir al-asli idza dafa al-jizyah la yuqta. Orang kafir yang asli dari kafir kecil, kalau dia bayar jizyah, jenis upeti kepada pemerintah kaum muslimin, dia akan dibunuh, terjaga. Jadi Islam itu Pak tersebar bukan karena perang, bayar jizyah kayak perang. Wal murtad idza lam yatub yuqtal, ada di orang murtad kalau belum bertobat dia dibunuh. Tapi yang membunuh bukan kita, yang bunuh itu mereka kaum muslimin. Kita sebutkan beberapa dalilnya. Nah, beberapa ahamiyatul ma'rifati nawaqidil Islam, pentingnya kita mengenal pembatal keislaman. Kenapa kita harus belajar pentingnya pembatal keislaman? Ma'rifatul syar'i li ajli an yatajannabaha aw yuhadhdhira minha. Kita mempelajari keburukan itu untuk terhindar dari keburukan, bukan untuk melakukan keburukan. Jalan dari Bandar Lampung ke sini pagi-pagi enak Pak. Jalan bolong ke ketahuan. Malam-malam bisa nyungsop Pak. Ya. Lumayan kan ada bolong-bolong kan? Kalau nggak tahu bolongnya di mana, susah kan? Kita mengenal kebaikan supaya untuk terhindar. Kalau sudah tahu apa udah biasa di Bandar Lampung kali Anda itu tahu, oh ini tempat-tempat yang berbahaya di sini-sini, untuk ngejar. Kalau Anda nggak tahu ini bahaya. Tujuan kita mengenal keburukan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Boleh nggak bertanya tentang macam-macam keburukan, macam-macam kesyirikan, macam boleh. Siapa yang melakukannya? Yang pertama adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah ibn Yaman. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Hudzaifah ibn Yaman, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khairi." Manusia pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bertanya tentang kebaikan. Ya nggak masalah bertanya tentang kebaikan. Ini fadilahnya sholat apa, amal apa yang paling baik, bertanya kepada sahabat. Jalan-jalan menuju surga ini nggak masalah. Waktu as'alu 'anil syarri, tapi aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan juga. Ya sahabat boleh bertanya tentang keburukan. Maka yudrikani, takut agar apa? Aku takut keburukan tersebut menimpa pada diriku. Ya banyak sekarang keburukan-keburukan. Saya punya kawan curhat kepada saya. Saya pengen apa kata dia? Pengen ramal. Saya pengen minta diramal karena dia lihat di Instagram itu ada buka jasa ramal pakai kartu tarot. Banyak yang muslim belum kenal itu. Ya, benar. Subhanallah, alhamdulillah kita mengenal bahwasanya nggak boleh berhubungan dengan ramal itu, nggak boleh haram. Mana ada kain atau warafat dan tumbang suatu arbainya yang siapa yang datang kepada dukun peramal tidak diterima sholatnya selama 40 hari banyak. Kalau itu tikul itu tuh banyak loh. Tahu penglaris datang ke dukun, dibaca tulisin jampe ini pelet banyak. Lalu Syekh Fauzan dalam kitab Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, faqad yadkhulu
الإنسان الإسلام لكن يرتكب أشياء التي تخرجه من الإسلام ويدري ولا يدري. Terkadang seorang manusia itu masuk ke dalam Islam tapi dia tidak mengetahui hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada mu'alaf masuk Islam tapi dia nggak belajar lagi apa. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Mungkin saja mu'alaf dulu. Mungkin dulu dia beragama Buddha. Dia punya kawan beragama Buddha. Tapi ketika Lebaran Imlek, Konyen, tahu Konyen? Konyen kan ya? Lebaran mereka. Datang ke mereka, hari raya mereka pun mata syabah biqaumin, siapa yang juga suatu kaum termasuk kaum tersebut. Perayaan malam tahun baru. Saya nggak merayakan, saya meyakini itu. Tahun baru, malam tahun baru saya tahu gitu. Tapi boleh nggak melihat aja kebang api? Saya boleh jawabnya nggak boleh. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak la yashhaduna az-zur, tidak mempersaksikan az-zur. Kata sebagai Allah, az-zur ini perayaan orang kafir. Saat saya nggak merayakan tahun baru, tapi malam tahun baru itu saya cuma bakar-bakar ayam, bakar jagung, bakar-bakar ikan. Lah, kalau masalahnya berdekatan dengan malam tersebut, ya saya bertanya cuma malam minggu, Allahu Akbar, ya oke. Tapi nggak benar juga alasannya. Bisa tadi malam kan? Bisa. Kalau ada berbagai kesalahan aja. Lah kalau kamu jawaban kayak nanti ditanya malaikat sama Allah Subhanahu wa taala bisa jawab nggak? Ya boleh merayakan. Beli tarawih. Ikut melihat, cuma melihat ada kebakaran seru banget. Kalau di Bandar Lampung luar biasa. Di Putaran Gajah itu dari jam 10 berhotel sudah. Ya, salah satu amalan paling utama malam tersebut adalah tidur cepat. Tidur cepat ya kadang bangun lagi jam 12 karena berisik, nggak tahu di sini berisik apa enggak. Budaya ya. Nah itu. Coba nih. Yang banyak merayakan malam tahun baru siapa? Ya, sensus nanti ya. Orang Kristen, orang Yahudi sedikit bahkan di situ. Hindu juga mungkin ada. Tapi kebanyakan ya kaum Muslim. Ramai nggak kemarin kaum Muslim yang merayakan? Ngikut? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya, nih kalau ada perang itu tidak bertobat, bakar ikan, apalagi kawan saya cerita, emang tahun baru merayakan di laut bisa tak? Wah, kadang di tahun baru di laut itu orang tidur di laut itu kan, pinggir pantai itu tidur di pantai, udah tahun itu. Sekarang belajar itu luar biasa. Alhamdulillah, Allah memberi kita petunjuk. Ya coba bayang selesai dari tahun baru, alhamdulillah kita meninggal kecelakaan. Nanti syahid otomatis itu. Ini kita nggak tahu. Banyak kaum muslimin yang nggak tahu tentang perkara-perkara seperti ini. المسلم إذا لم يعرف نواقض الإسلام فإنه يخشى أن يقع في شيء منها. Seorang muslim kalau tidak mengenal tentang perkara yang pembatal keislaman, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada pembatal Islam. Dia nggak tahu, nggak sadar. Contoh kayak orang kaya tahun baru tersebut, wah biasa, yang penting saya masih sholat, baru berbahaya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum dia termasuk kaum. Itu yang pertama. Kita mengenal keburukan untuk menjauhkan diri kita dari keburukan, bukan untuk melakukannya. Perkara yang
dosa keluar dari Islam atau bahaya syirik. Bahaya syirik. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu berdoa apa? Mungkin juga boleh dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari ibadah kepada berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak berdoa, ya Allah jangan jadikan saya penyembah berhala. Tapi doanya jauhkan diriku. Artinya apa? Aku ada di sini dan itu di sana sama jauh. Jangan deket-deketin aku dan anak keturunanku dari syirik dan perkara-perkara kesyirikan. Penting ya Pak. Gak tahu Pak, kita yang anak kita yang bagaimana Pak. Kita udah sekolahin anak kita dari kecil di pondok. Nggak ada usah Pak. Sekolah Islam, SD, TK, sekolah Islam, SD, SMP, SMA, sekolah Islam. Tapi di sekolah Islam, kemungkinan dia bergaul sama kawannya nggak benar mungkin. Karena sekolah itu bukan semuanya malaikat Pak. Apalagi yang zaman sekarang, kalau dikatain berbuat salah, wajar saya bukan Nabi. Iya, kamu bukan Nabi. Kalau kamu ngomong Nabi, kamu kafir, benar. Kalau banyak orang setiap yang bernyawa, setiap anak-anak itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawbun, dan sebaik-baiknya melakukan kesalahan ada yang bertaubat. Kamu salah mengatakan itu untuk melegalkan kesalahan kamu. Cetor itu melakukan kesalahan, ya saya salah, saya mau bertobat. Dan masalah saya bukan Nabi. Ya seperti Nabi SAW mansur itu artinya terjaga dari kesalahan. Kalau kesalahan berbuat kesalahan ditegur. Contoh surat Al-Baqarah Nabi SAW berbuka masam ketika Ibnu Maktub datang kepada beliau, belum tak punya apa-apa, berbuka masam. Tapi ada pembesar Quraisy disambut. Nah seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan maksud. Kita siapa Pak? Nabi SAW sudah dijamin dosanya melawan dan yang akan datang kita. Kecilnya masih ngebolong sana sini. Jadi SAW itu sudah terjaga dari kecil. Ini adalah Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari apa? Dari beribadah kepada berhala. Oke lah sekarang. Tapi setelah keluar pulang dari pondok, dia bergaul dengan kawan-kawannya yang ada di rumah sekitar rumahnya, apalagi nanti yang bergaul dengan online, baca situs sana sini. Siapa tak yang kecuali salah satunya doa kita. Ya, makanya perbanyak doa kepada anak-anak kita. Apalagi doa ketika sujud, sholat sunat terutama. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Nabi SAW fa'ala fi sujud fajtahidu fihi doa atau kalau ada untuk sujud sebenarnya sujud apapun ya, sujud sholat maksudnya, sujud sholat wajib atau sunnah itu diajarkan untuk berbanyak doa karena kesempatan untuk dikabulkan doa tersebut sangat besar. Apalagi punya luar biasa. Anak soleh ini ketika dia mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani naik derajat orang tua. Derajat istri semakin tinggi derajat, semakin spesifikasi nikmat surga tersebut semakin dahsyat. Bagaimana derajatnya? Ya. Kata Ibrahim at-Taimi, "Man ya'manu min al-bala ba'da Khalilillah Ibrahim." Tafsir siapa yang lebih aman daripada bencana kesyirikan dibanding Nabi Ibrahim? Mudah ngancurin semua patung, ngajak depan rajanya. Ditanya siapa yang jual patung, tanya aja itu patung tersebut yang satu. Di antara
kampung-kampungnya ini pada gak berbuat, dia satu sendiri, bapaknya para nabi, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita siapa? Taubat itu baru berapa tahun? Nabi Ibrahim dari kecil sudah Islam. Tetap minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang pertama. Wujudnya wabahnya. Nah, sudah Ustaz. Doa yang berikutnya, ini sebelum kita baca, demikian Pak tidak tentang Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufur, keluar dari Islam. Ada lagi hadis dalam kitab Al-Adab al-Mufrad disahihkan oleh Syalbani. Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku di tangannya, itu Allah Subhanahu Wa Taala, "la syirku akhfa min dabibin namli." Syirik itu lebih tersembunyi, lebih samar-samar dibanding dengan semut hitam. Semut hitam. Ada yang bisa berjalan dengan semut. Ini makolati bukan. Jadi semut itu di rumah ini kan kadang nggak tahu dan semut. Tahu makannya di rumah, nggak nyampe 10 menit sudah ada. Semut itu berbiasa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pas sensornya itu lebih gimana? Jabrik itu gimana itu? Ya, dia itu kalau udah jabrik itu broadcast itu nih, broadcast langsung. Iya, nggak tahu kan? Tahu-tahu ada semut, tahu-tahu ada semut. Tapi Nabi SAW lebih mengatakan syirik itu lebih sabar dibanding dengan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang apabila itu kamu ucapkan, kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik tersebut akan pergi. Banyak ataupun sedikit ini artinya apa? Doa supaya terhindar dari kesyirikan sedikit ataupun banyak. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana 'abda wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada cara searching di doa terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu wa ana, dan aku mengetahui. Astaghfiruka lima, ya, aku mohon kepadamu dari semua yang tidak aku ketahui. Tuhan biasa 3 wajibni wa baniya an na'budu al-asnam. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Sampai sepertinya Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian kenapa kita mempelajari pembelajaran keislaman? Ada satu berapa ya? 3. Asyaitan sawwala lahum amwalahum. Karena ketika orang murtad, syaitan itu merayu dan memperpanjang anak mereka. Banyak dulu kita kenal artisnya itu dulu muslimah, murtad keluar dari Islam. Bahkan ada yang bahaya bergaul dengan orang-orang yang macam pulang dari umrah malah ada di podcast aja kawannya murtad. Nah, selesai itu. Kan ada itu tokoh dulu, aktor dulu, aktor mas pulang umrah murtad. Setelah murtad berapa tahun podcast ngajak kawannya. Dia ceritanya sebelum dulu dia masih Islam, misalnya berbuat berbagai kemaksiatan. Setelah keluar dari Islam lebih benar, ditanya sama dia, kok bisa kayak gini? Dijawab sama murtadin malah apa? Coba kamu pindah agama dulu. Syaitan sawwala lahum wa amla
Syaitan itu memperpanjang apa? Dalam Quran surat Muhammad, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas petunjuk bagi mereka, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum, syaitan itu merayu mereka dan memperpanjang anak mereka. Jangan bermurtad, kita kadang lebih maksiat. Maksiat itu kadang iya, itu ada syaitan. Tobat dari nyebat rokok. Kalau nggak rokok, nggak enak, asam. Ya. Di sini bisikin syaitan. Luar biasa. Nanti kalau nggak ini, gimana? Kalau nggak nyari dari duit yang haram, anak saya bisa hidupnya gimana? Coba kita berpikir, mau memberikan uang kepada anak dan istri kita duit banyak yang haram, tapi berefek nanti ke depannya. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabatan sukhti fana kullu, setiap daging yang tumbuh karena harta yang haram, tempat yang paling besar neraka. Ini efek. Mau kita duit banyak tapi dari yang haram dengan mengorbankan keluarga kita, atau yang sedikit tapi berkah. Berkah kita ngajarin anak yang sedikit berkah, bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggalkan beberapa anak, tapi dari 3 hari hartanya. Penguasa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bahkan sebagian ulama mengendali sebagai mujaddid, pengembali baru agama, maksudnya mengembalikan agama kepada kemurniannya yang sudah dicampur dengan syirik. Kita kembali ke Allah. Anaknya tinggalnya dalam keadaan biasa, bukan miskin enggak, tapi sebenarnya juga enggak bagus juga meninggalkan anak kita dalam miskin ya, enggak meninggalkan harta-hartanya. Tapi maksudnya apa? Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan anak-anaknya tersebut diberi ilmu agama dibanding memperbanyak peninggalan ilmu agama, ilmu yang akan menjaga manusia. Sedangkan harta kita sibuk jaga. Sebutin Pak, orang yang punya harta banyak tapi nggak sibuk jaga harta. Bahkan kadang muslim sering banyak harta itu kurang ya. Semua orang punya ini harus karena sudah banyak harta. Kalau dia nggak beriman, saya bingung nih. Ini harta saya di mana nih? Investasi sini, bangkrut ini, pusing. Beruntung Pak. Dulu ada Ibnu Hazm rahimahullah kalau nggak salah. Ibnu Hazm yang Andalusi berdialog dengan seorang ulama. Ulama ini ngalah oleh Ibnu Hazm. Ulama ini minta uzur keringanan dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berilah keringanan kepada saya kalah di dalam dengan apa? Saya ini kalau belajar malam-malam bisa, pagi saya kerja, malam saya belajar, itu saya keluar dari rumah. Belajarnya kalau udah malam saya lihat di lenteng aja, tidak jangan baca buku. Rumahnya orang miskin dulu, nggak ada lampu lah, ada listrik. Alexander Graham Bell belum lahir. Jadi kalau belajar sih keluar lampu aja, sulit belajar. Mereka yang nazar, justru kamu yang harus memberi uzur kepada saya keringanan. Kamu masih bisa sibuk, bisa enak banget. Saya beralaskan butiran emas, lempengan emas, nggak fokus. Orang kaya itu kan lebih nggak fokus banget. Belajar pengen ini, pengen itu, belanja ini, belanja itu. Sudah punya motor, motornya dibarang, dimodif saja. Kalau sederhana,
Tapi kita ini nggak punya duit sebagian, tapi bukan seluruhnya, sebagian. Ya karena kenapa kita mempelajari dakwah Islam? Bahaya orang keluar dari Islam ini terancam kafir. Yang tadinya Islam keluar dari Islam ini terancam kafir. Man badala dinahu faqtuluhu. Hadis Bukhari, siapa yang merubah agamanya, tadinya Islam, dia keluar dari Islam, faqtuluhu, bunuh dia. Tapi yang bunuh siapa? Mereka, bukan kita nggak orang keluar murtad lepas. Alhamdulillah di sini ada geng motor. Ada masih. Kayak bukan apa MBA main Muslim Baker Sunnah apa Muslim Baker ini bukan. Sudah di Bandar Lampung itu wah luar biasa. Setengah 3 jam 3 parah itu macam ini, parah kau semacam ini. Jadi ada kejadian anak SMP 25 karena dia bantuin pencalekan Islam di sana, pulang jam 3 dari situ mau ke kedamaian. Kalau zaman kita itu dulu perang itu adanya siang-siang, tawuran, STM, biasanya pakai gear motor gitu kan. Zaman sekarang lebih dahsyat, luar biasa ya Allah. Ngeri banget. Itu anak-anak kamu yang di bawah umur 20 tahun. Ya, jangan seperti itu, luar biasa. Dosa besar membunuh seorang muslim. Ya, dosa besar. Di sini nggak ada yang gitu. Oh nggak ada berantem. Usaha luar biasa. Dulu Ramayana sampai depan Ramayana sampai dijaga Brimob. Kios-kios itu ada situ tempat bertarung ya. Sini mereka tahu yang saya tidak luar biasa. Ya. Yang kelima, bahaya dari murtad. Surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yartadid minkum 'an dinihi." Wa man yartadid minkum 'an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya yaitu agama Islam. Keluar dari agama Islam. Siapa yang keluar dari agama Islam? Fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari agama Islam kemudian dia kafir, dia mati sebelum sempat bertobat, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka inilah orang-orang yang terhapus amal solehnya di dunia dan di akhirat. Karena ini kisah kita sudah masuk kisah Abu Thalib membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahun-tahun membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Thalib ini lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding anak-anaknya. Ya. Dibanding anak-anaknya, lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau Abu Thalib ini yang kecil ini nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Kalau kita dibawain duit ke warung, kembalian berapa, tilang sedikit. Dia selalu pernah bohong. Tahu dari kecil nggak pernah bohong. Gue tercinta. Karena salah satu sebabnya juga bapaknya Nabi SAW Abdullah itu saudara kandungnya Abu, sama bapak, satu bapak, tapi beda mama, beda dengan Hamzah, Abbas, Abu Jahal ini beda mama, ini. Tapi kalau Abdullah, bapaknya Nabi SAW itu saudara kandung dengan Abu Thalib. Jadi, ya sebagaimana kalau kita punya keponakan orang tuanya meninggal, itu kita merawat dia. Nabi SAW dirawat. Nabi SAW
merawat Abu Thalib merawat siapa? Merawat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika hari wafatnya, Nabi SAW menawarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan tolong kau di akhirat nanti. Tapi kata orang kafir di sebelahnya, apakah kau benci kepada agama nenek moyang? Ini salah satu uranan, salah satu bisa jadi kelebihan atau kekurangan dari suku ini. Fanatik buta terhadap suku. Fanatik buta terhadap suku ini tidak dibenarkan. Yang menghasut Abu Thalib ketika meninggal itu dia minta bahwasanya Abu Thalib ini fanatik terhadap sukunya. Ketika ditawarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat Allah, orang tersebut, apakah kau membenci agama nenek moyang? 3 kali sampai akhirnya Abu Thalib hapus amalannya. Walaupun dia membela Islam, kalau ada orang masuk Islam Abu Thalib enggak dimarahin. Berbeda dengan Abu Jahal yang naik, tapi tetap hapus amalannya Abu Thalib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika ashabun nar, wa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam api neraka. Orang-orang yang murtad dari agama Islam, mati dalam kekafiran, mereka kekal dalam api neraka. Kata Ibnu Jarir, hum fiha labithuna lubthan min ghairi amadin wala mereka menghuni neraka dalam keadaan yang tidak ada batasnya. Gak diketahui kapan Pak. Luar biasa. Ya. Berikutnya, kenapa kita harus mengenal pembatal keislaman? Al-musyrikuna wa ahlul kitabi yuriduna al-kufra minal muslimin. Orang-orang musyrik dan orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu tetap menginginkan umat muslim tetap kafir. Mereka mengeluarkan berbagai usaha supaya umat muslim kafir. Buat propaganda sini, buat film-film yang tak benar tentang Islam, buat karikatur yang menjelek-jelekan Nabi Sallallahu Alaihi. Tetap itu nanti sampai dengan hari kiamat. Ya. Mereka itu senantiasa itu berusaha terus. Apalagi jalan yang paling mudah sekarang itu adalah apa? Dengan merusak wanita muslimah. Wanita muslimah ya, bergaul dengan kawannya yang kafir, kemudian hamil di luar nikah, mau dinikahi dengan syarat masuk ke dalam berat merawat anak perempuan, berat merawat anak perempuan. Bahkan salah satu jalan yang jalan ketika kita sudah gede, dia nasihat kurang ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya telah mengarahkan segala usaha untuk mendidik saya, tolong berikan dia hidayah. Jangan sampai berbeda, jangan sampai nanti ngomong, ya Allah, saya sudah kurang-kurang berdoa kepada Engkau. Jangan sampai. Saya punya keluarga ini, dia curhat, anaknya seperti ini, nakal seperti ini, udah gede, udah punya anak. Dia bilang, saya nasihatin Pak, coba Bapak doakan kepada anak Bapak yang baik-baik. Dijawab sama dia, saya nggak kurang-kurangnya lagi doa. Kalau doa itu nggak kurang-kurangnya, saya jawab, kalau sudah doa, perbanyak lagi doa. Sekali dia malah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasanan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak dari ahli kitab Yahudi, Nasrani menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum, seandainya kalian itu murtad setelah kalian Islam. Kristen atau Yahudi, kaum musyrikin banyak.
Salah satunya apa? Membuat propaganda semua agama sama. Wah, dibiayain. Rata-rata yang membuat propaganda ini orang rata-rata, rata-rata orang yang belajar agama ke negeri barat Eropa. Mereka mengatakan semua agama gak boleh pakai gitu. Bahkan ada sebagian dai ketika berdialog bertemu dengan orang kafir, seakan dia jadi oh iya, mungkin Anda punya perspektif lain. Perspektif saya seperti ini, tahu Anda seperti ini, tahu saya enggak. Kita harus sebagai muslim jelaskan. Panggil kami seperti kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Anda salah. Seorang muslim seperti itu. Tapi dengan cara yang hikmah. Gak boleh basa-basi seperti itu. Ngucapin nakal hanya sekedar basa-basi. Selamat. Ini kalau nggak tahu nanti ngucapin selamat. Nabi SAW 23 tahun berdakwah pernah ngucapin gitu? Nggak ada. Basa-basi nggak ada. Lakum dinukum waliyadin bagimu. Agama bagimu apa? Agama nggak pernah Nabi SAW. Bukan untuk otak-atik dalil supaya menegakkan boleh yang selamat. Nah, semua agama sama. Pak, hadirin hadirat, ketahuilah mereka itu juga mengklaim kita ini sebagai kafir. Ada sebagian mereka ahli kitab Nasrani mengatakan kita domba-domba tersesat. Mereka juga ada kaum ekstremis. Jadi kita mengatakan mereka kafir, mereka sendiri mengatakan domba-domba kita adalah domba-domba tersesat. Masanya kalau dikatakan semua agama sama, berarti ada surga orang Yahudi, surganya orang Hindu, surganya orang Buddha, orang Konghucu. Ada surga inna dina indallahi al-Islam. Agama yang terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Enggak boleh ada keyakinan kayak itu semua agama sama, enggak. Enggak ada. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Bangga kita menjadi Islam. Ya. Ini orang kafir menginginkan seandainya kita murtad dari setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasadan min indi anfusihim, mereka itu apa? Hasad dari diri mereka setelah tampak kebenaran kepada mereka. Banyak dari Yahudi dan Nasrani menginginkan supaya umat Islam murtad dari agamanya. Mereka mengusahakan dengan kemampuan mereka. Usaha. Bukan pelok-pelok. Itu bahaya. Fala yazal kufar yuqatilun al-muslimin min ajli an yarudduhum 'anil Islam. Senantiasa orang kafir memerangi kaum muslimin sampai kembali kepada murtad dari agama Islam. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslim. Siapa yang beriman kepada Allah menurut ilmu jabat dari terang kebenaran. Alasan berikutnya yang ketujuh, Zaharul mulhiduna fi fahmi nawaqidil Islam. Telah tampak orang yang menyimpang dalam pemahaman kepada nawaqidil Islam. Wujudu ba'did da'awat al-qalat allati tukhillu bil Islam min asli aw bi kamali. Tampaknya sebagian dai ataupun pemahaman-pemahaman daripada dai yang sesat yang itu merusak Islam seseorang. Lebih baik Syiah atau Wahabi? Tahu? Kalau Wahabi sedikit ataupun bahkan ulama yang mengkafirkan Wahabi, usulnya itu sama, usul dasarnya sebagian itu sama dengan saudara-saudara kita NU Muhammad itu sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, kemudian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dihormati. Yang usul Syiah
beda. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ummu Aisyah dikafirkan. Bahkan ada doa untuk mengangkat 2 patung Abu Bakar dan Umar. Sama, lebih penting siapa? Indonesia. Syiah mengkafirkan para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dibunuh Abdurrahman bin Muljam, sebelumnya beliau diberontak oleh kaum Khawarij. Abdurrahman bin Muljam ahli Quran. Bahkan pada zaman sebelumnya, sebelum Ali bin Abi Thalib ini sempat diberi sebuah rumah Quran untuk ngajarin Al-Quran. Tapi ketika Khawarij datang untuk memberontak, Ali bin Abi Thalib mengatakan mereka masih saudara kami yang memberontak kepada. Tapi ketika Syiah datang, ini beda. Khawarij memberontak, merongrong kekuasaan Ali, tapi masih menyebut mereka masih ada keimanan seperti kami. Sedangkan Syiah yang mendukung Ali, yang notabene itu berbuat baik kepada Ali, tapi tidak diperkenankan sebagian Syiah dibakar. Luar biasa. Karena sebagian mereka luar biasa. Ada keyakinan Syiah itu mengatakan al-badan. Al-badan itu maksudnya apa? Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi hal tersebut. Contoh tahun 2025 Presiden Indonesia Jokowi, Allah tidak mengetahui kecuali setelah dilantik atau setelah resmi. Itu ya kan? Syiah al-badan. Tapi pemimpin mereka Syiah yang 12 itu mengetahui. Jadi hebatnya Allah atau imam mereka? Imam mereka mengetahui kapan mereka mati, dia tempat mana mereka mati. Kalau kita, para sahabat tidak dikafiri. Salah diwali yang mengkafir. Kalau Syiah buka sekali, mereka mengkafirkan masa, kecuali sebagian saja. Sama Al-Farisi. Keyakinan mereka berkata, Jibril salah alamat. Wahyu harusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ini fungsi kita belajar agama, ya, supaya tidak tersesat. Kalau Khawarij itu berontak teroris sana sini, bunuh orang sana sini, awalnya bukan. Mereka orang yang cerdas, bukan orang yang cerdas, ahli ibadah, tapi salah memahami Al-Quran. Itu berbahaya. Nah, yang kedua, kenapa kita mempelajari dalam Islam? Al-Khatiratu min at-takfir, bahaya vonis kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan Salafi Wahabi itu sudah mengkafir, enggak. Bahkan sebagian ulama mengatakan babul kafir, babul khatir. Bab vonis kafir itu bab yang berbahaya. Tak boleh vonis kafir sana sini. Tidak boleh. Urusan kita ini sebenarnya, kita ini menuntut ilmu ini di masjid. Sebenarnya untuk apa? Yang pertama untuk dipahami, diamalkan, dan diajarkan. Bukan contoh ngaji, tujuan kita untuk apa? Memperbaiki diri kepada Allah SWT, menghambakan diri kepada Allah SWT. Kita ada apa katanya? Terima, alhamdulillah sudah. Kata Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu fasik, membunuhnya termasuk kekufuran. Mencelanya, mencela, ngata-ngatain, apalagi perbuatan jahiliyah, katain bapak, mencela nasab, ta'nun fil nasab, ngata-ngatain bapak. Ini perbuatan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Muslim, ayyuhal mri'in qala li akhihi ya kafir.
Muslim manapun yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Wa idza in kana kama qala wa idza raja'a alaihi. Tidak boleh mengatakan kepada muslim dari mereka kafir. Bisa jadi kalau salah ungkapan yang mana itu kembali kepada yang mengatakan tersebut. Berbaik kalau mengatakan orang ya, kecuali telah jelas dukun, ada muslim dukun dikasih tahu taubat nggak mau. Boleh datengin dukun untuk membongkar kesesatan, tapi nggak semua orang pulang dari sini datang ke dukun ayo ngobrol, nggak juga. Ya, harus punya ilmu, harus punya ilmu. Nggak semua orang harus didebati di medsos, enggak. Debat-debatin. Yang mendebat itu kata ustaz-ustaz besar, yang mendebat orang jahil, yang mendebat perkara yang lacu itu orang yang memiliki ilmu. Tugas kita belajar aja. Ya. Kita ini nama Judul Islam ini ada sekitar 10 pembahasan tentang keislaman. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat 10 padahal banyak dalam kitab fikih itu banyak pembahasan Islam. Salah satunya adalah dalam kitab fikih itu sholat, tapi tidak dimasukkan dalam sini. Sholat al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-sholat. Perbedaan itu adalah meninggalkan sholat. Bahkan para sahabat ini orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Tapi ada penghalang-penghalang yang kafir, kalau jahil, bodoh, nggak tahu, terpaksa. Intinya ini semua mengingatkan kepada kita untuk menjauhi hal-hal seperti ini. Kalau masalah Islam itu banyak, puluhan bahkan kalau pun ada yang ratusan. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyebutkan 10. Maksudnya apa? Maksudnya poros hampir semua kekafiran ini ada di sini. Syirik, sihir, ya, apalagi mengatakan semua agama sama, ya, liberalisme, kemudian mencela agama Islam, mencela agama Islam walaupun dengan bercanda. Kita sudah pernah dengar semua kita. Ya, itu sudah nggak boleh bicara walaupun dengan bercanda. Jadi kita sebutkan di sini mukadimah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ada rikatu bil qaul. Jadi beliau mengklasifikasikan ada tiga kelompok besar. Ada rikatu bil qaul. Murtad secara ucapan. Secara ucapan belum bagi tiga. Yang pertama murtad secara ucapan. Kalian katakan bila fil kufri atau syirki ghairu maqul qahir, yaitu berbicara dengan lafaz kekufuran atau kesyirikan tanpa dipaksa. Dia berbicara kalimat kekufuran atau kesyirikan tanpa dipaksa, baik secara sungguh-sungguh bercanda ataupun mengolok. Contoh, وَكَذَلِكَ الَّذِي يَذْعُمُ غَيْرَ اللَّهِ وَيَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَيَقُولُ لِأَحَدِ الْأَمْوَاتِ يَا فُلَانَ أَغِثْنِي يَا فُلَانَ أَنقِذْنِي. Seperti seseorang yang berkata kepada salah satu mayit, wahai fulan tolong saya, wahai fulan selamatkan saya. Dia memanggil mayit ataupun penghuni kubur, memanggil syaitan dan jin, memanggil makhluk gaib, yang minta keselamatannya, termasuk pembatal keislaman. Itu dari segi ucapan. Sedangkan dari al-riddatu bil i'tiqad, al-kufru bil i'tiqad, yaitu murtad. Dan karena sebut murtad dari segi keyakinan, ya,
Keyakinan bisa menyebabkan seorang murtad apa? Wa an ya'taqida al-insanu bi qalbihi ma yunaqidu al-islam, ka an ya'taqida anna salata ghairu wajibatin wa laysa laha qimatun. Seperti seseorang yang berkeyakinan bahwa sholat itu tak wajib dan tidak memiliki nilai. Walaupun dia ini mengucapkan syahadat, walaupun seorang yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau dia berkata sholat itu gak wajib, kemudian gak wajib beriman kepada saya gak beriman kepada hari kiamat, saya gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bisa. Dulu ada kejadian ketika Syekh Muhammad Al-Wahhab di salah satu kitab beliau, Sifatul Qawaid Musyirah, beliau berkata ada orang Badui berkata bahwasanya Nabi kami, Nabi beda, itu agama Nabi Muhammad, agama orang kota. Sedangkan kami ada agama lain, syariat lain. Kami syahadat, tapi kami mengingkari hari kiamat. Kami gak beriman kepada Nabi SAW. Ada seperti ini. Jadi berbahaya berkata masalah sholat gak wajib, mengingkari hari kiamat gak ada. Intiqad berkeyakinan hati itu bisa mengancam keislaman seseorang. Yang ketiga, ar-ridatu bil fi'li. Ini secara umum saya di gereja mungkin. Ar-ridatu bil fi'li, murtad karena perbuatan. Kalian berdoa di lain, seperti seorang yang dibeli untuk selain Allah. Dibeli untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bikin bendungan, mau bikin jembatan, seperti kerbau untuk menghuni tempat tersebut. Ya. Gak boleh. Bangun saja, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kamu dari Kalimantan itu ya, dikatakan kalau mau buka usaha karena kawan saya itu jadi tambang batu bara ke suatu tempat mau ngadain usaha, dia ada Ustaz ini setiap jalan berpikir di siap ini entah apa ini tapi kawan saya karena masih memiliki keimanan pernah belajar pengajian, dia mengingkari hal tersebut, bahkan sampai ada yang melakukan unsur kesyirikan atau kerbau. Itu ingkar. Ini kalau kita lihat itu ada perusahaan kita kayak gitu atau tempat kita kerja kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa nasihatin, minimal kita mengingkari mundur, nggak nimbrung. Ada bicara firman, kuda lumpur, kita nggak nimbrung. Ada debu sudah nimbrung. Kalau kita nggak bisa mencegah. Banyak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan seorang menyembah, misal ada tamu untuk disediakan kepada tamu itu boleh. Sembelih kambing, itu boleh. Sembelih ayam, beli ayam itu kok boleh. Yang berikutnya, yang keempat, al-kufru bisyak. Kufru murtad karena ragu. Ragu di sini maksudnya apa? Fa idza syakka fi qalbi hal ma jaa bihi Rasul sahih aw ghairu sahih. Aw hunaka ba'thun aw la, aw hunaka jannatun wa narun aw la. Fa hadha yakfur bisyakkihi walau kana yusalli wa yasum wa ya'mal wa ya'mal. Kata Syekh Shalih Fauzan, contoh seseorang itu murtad karena keraguan seperti apa? Dia dalam hatinya itu ragu apakah yang dibawa Nabi SAW sesuai atau enggak? Apakah yang diucapkan Nabi SAW sesuai? Itu terjadi. Salah satu kampus Islam, dia buat skripsi, penelitian bahwasanya dia skripsi, penelitian bahwasanya intinya 50% dalam Al-Quran ini sudah diselamatkan oleh Nabi SAW karena menggunakan bahasa Arab.
Sampai seperti itu orang liberal. Kenapa? Sampai dia mengatakan kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Sedangkan di situ bangsa Persia, Romawi, Yunani. Dijawab sama Ustaz kami berbalik. Kalau ada orang mengatakan kenapa Al-Quran turun pakai bahasa Arab? Yang pertama karena bahasa Arab adalah salah satu bahasa paling tertua, bahasa yang paling banyak maknanya. Pisau saja, pisau, pedang itu benar-benar tajam, itu banyak bahasanya. Onta banyak, nakok, jalan, ini pertama. Yang kedua, kalau kita mau ledenin, kalau kita habis waktu kita, intinya mau kita gunakan apapun hujah kita pasti akan dibantah oleh mereka. Contoh, kenapa Quran turun dengan bahasa Arab? Ya udahlah. Oke lah kita ambil Al-Quran turun dengan bahasa Inggris asli. Nanti dibantah Inggris itu penjajah gini. Gak akan habis. Intinya dia akan mencari celah untuk menghantam kebenaran umat Islam. Ini ada dulu mereka kaum liberal yang dia bebas menurunkan logika daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat zaman, kalau nggak salah zaman Imam Syafi'i, belajar filsafat, orang yang belajar filsafat. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, cari lagi buku referensi. Yang paling pantas hukuman untuk orang yang belajar filsafat itu dicambuk dengan telapak kurungan diarak ke kota. Filsafat. Tapi sama-sama ada orang berasa belajar filsafat untuk orang ateis. Ateis kan adalah Tuhan. Mereka nggak mau didebat dengan Quran hadis karena mereka ateis, nggak percaya dengan Quran dan Sunnah. Tanyakan saja, apakah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang ateis, nggak percaya Tuhan? Banyak. Coba cari-cari dalam Quran. Coba hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah wajib belajar filsafat? Imam Syafi'i kan sudah. Termasuk kebaikan belajar filsafat adalah ketika tidak mengenal filsafat tersebut. Kalau saya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i digelari dengan Nasirus Sunnah, penolong Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala besar ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kesalahan, kalau ada kesalahan murni pribadi diri sendiri, dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada kata-kata yang salah, saya rujuk kepada yang benar. Allah Ta'ala